Di episode sebelumnya Xiao Yan, Kailin, dan dokter peri kecil mengikuti Yao Lao ke kota ruang kecil para ahli kelas atas. Tujuan mereka, paviliun harta karun kuno, tempat misterius yang dijaga dua Douzun bintang 6, dan itu baru penjaganya. Setelah menunjukkan undangan khusus, mereka diberi topeng hitam untuk menyembunyikan identitas. Di dalam aula kuno yang luas, ratusan orang sudah duduk, semuanya ahli, semuanya penuh rahasia. Tiba-tiba, ruang bergetar. Seorang lelaki tua muncul, Bao San, hampir mencapai Do Sheng. Dialah pemimpin pameran yang hanya diadakan oleh 3 sekte besar. Saat ia mengumumkan dimulainya lelang rahasia, seluruh ruangan menegang. Karena semua tahu, harta luar biasa akan segera muncul. Dan mungkin, pertumpahan darah pun tak bisa dihindari. Di dalam aula misterius pameran perdagangan spasial, suasana mendadak hening saat lelang dimulai. Pak Tua Bao San melambaikan tangannya. Dari ruang melengkung, muncul sepasang sayap iblis Phoenix, putih seperti tulang, dengan suara gemuruh angin dan petir samar yang keluar darinya. Xiao Yan terkejut. Sayap ini sangat dikenalnya, mirip dengan miliknya. Ia tahu betapa fanatiknya suku Heaven Demon Phoenix menjaga jasad leluhurnya. Namun kini, sayap langka itu dilelang secara terang-terangan. Sayap ini bisa jadi senjata pamungkas. Jika dibuat jadi Dou Skill, tak ada yang bisa mengejar kecepatanmu, ujar Bao San. Ia mengumumkan bahwa sayap ini ditukar dengan pil tingkat 8 yang telah terkena petir 4 warna. Semua diam. 5 menit berlalu, hingga suara berat terdengar, aku menginginkannya. Botol giok dilempar ke Bao San, berisi pil langka itu. Tak ada yang menawar lebih tinggi. Transaksi pun selesai. Sayap itu langsung masuk ke cincin penyimpanan pembeli. Bao San tersenyum puas. Lalu, ia memunculkan item kedua, gulungan emas pucat. Badan kaca King Kong, katanya. Dou Skill kelas Tian ciptaan Sein Liuli. Membuat tubuhmu sekeras logam dan pukulanmu bisa mengguncang langit. Dou Skill ini ditukar dengan metode Ki afinitas air kelas Tian. 4 orang langsung melempar gulungan metode Ki. Bao San memeriksa satu persatu dan akhirnya memilih satu dari mereka. 3 lainnya tampak kesal tapi tak bisa protes. Lelang terus berlangsung. Banyak benda langka muncul, Dou Skill, metode Ki, pil, senjata, hingga kuali obat. Semuanya bisa bikin gempar dunia luar, tapi di sini, biasa saja. Xiao Yan tak menawar banyak, hanya satu, Sky Quiet Poison Code, buku racun ciptaan Do Sheng legendaris Saint Sky Quiet Poison. Ia menukar 2 pil-pil lightning tingkat 85 warna untuk dokter peri kecil. Meskipun tak mendapat banyak, Xiao Yan terkesima. Pameran ini benar-benar ladang harta bagi para ahli puncak. Hingga akhirnya, Bao San berkata, kita masuk ke item kedua terakhir. Ia mengangkat selembar kulit kuno, peta tua. Mata Xiao Yan langsung tajam. Napasnya menegang. Itulah fragmen peta yang selama ini ia cari. Peta menuju api teratai iblis pemurni, api surgawi peringkat ketiga di benua Doki. Api legendaris yang bahkan Yao Lao belum pernah lihat. Ketika kulit peta diangkat, semua mata di aula langsung tertarik. Semua tahu, siapapun yang memiliki api teratai iblis pemurni, akan punya kekuatan untuk mengguncang dunia. Semua mata memandang penuh hasrat. Bukan karena peta itu sendiri, tapi karena informasi di dalamnya, informasi yang mungkin bisa mengantar mereka ke api legendaris yang kekuatannya mampu mengguncang langit. Bao San tersenyum, tukar dengan pil kilat 6 warna atau lebih, silakan ajukan penawaran kalian. Tawaran demi tawaran bermunculan. 3 pil, 4, 5. Dalam hitungan menit, harga meroket. Bahkan Xiao Yan terkejut melihat antusiasme itu. Tapi Yao Lao hanya berkata, tunggu. Tak lama, suara dingin menggema. 5 pil tingkat 8, pil lightning 7 warna. Semua terdiam. Orang yang menawar diselimuti jubah hitam. Siapa dia? Yao Lao akhirnya bergerak. Dengan tenang, ia menawar lebih tinggi. 8 pil. Lelaki berjubah hitam itu tidak tinggal diam. 1 pil-pil lightning 8 warna 9 warna. Penonton terkejut. Pil seperti itu sangat langka, bahkan ahli kelas Do Sheng akan tergiur. Xiao Yan menggenggam tangannya. Dia tahu nilai pil itu. Mereka memilikinya, tapi tak mungkin menggunakannya untuk sekadar menawar. Yao Lao menggeleng. Terlalu mahal. Tapi aku tahu siapa dia, musuh lama. Kita bisa ambil peta itu dengan cara lain. Sementara itu, pria berjubah hitam itu menyerahkan pilnya, berbentuk kelinci kecil seputih salju, dipenuhi aroma obat yang tajam. Bao San memeriksa dan mengangguk. Transaksi selesai. Fragmen peta melayang ke tangan si pria. Tapi dari mata Xiao Yan, terpancar tekanan dan tekad. Dia tidak akan membiarkan api itu jatuh ke tangan orang lain. Bao San tersenyum lagi. Item terakhir bukan benda, tapi informasi, gratis.
Namun, ini akan mengguncang semua orang. Seluruh aula menahan napas. Pohon Bodhisattva kuno telah muncul kembali setelah 10.000 tahun. Saat nama pohon kuno Bodhisattva disebut oleh Baosan, seluruh aula langsung gempar. Para ahli berdiri, terkejut. Pohon ini bukan sembarang pohon, ia adalah harta langka yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Dikenal sebagai pohon reinkarnasi pengetahuan, ia bisa mempercepat jalan seseorang menjadi seorang doseng, tingkatan tertinggi dalam dunia ini. Di dalam pohon itu tersembunyi hati Bodhisattva, benda suci yang konon mampu mengubah nasib siapapun yang memilikinya. Bahkan benihnya saja bisa membuat banyak ahli kehilangan akal sehat karena kekuatannya luar biasa. Xiao Yan yang mendengar ini tertegun. Ia ternyata sudah memiliki benih Bodhisattva, namun belum merasakan kehadiran pohonnya. Mungkin karena jaraknya terlalu jauh. Saat semua mata tertuju pada Baosan, seseorang bertanya, di mana pohon itu berada? Baosan menjawab santai, di wilayah tanah gurun kuno, timur Laut Central Plains. Jawaban itu mengejutkan banyak orang. Wilayah itu dikenal sebagai tempat paling berbahaya di benua Doki. Penuh racun, cuaca ekstrim, dan dihuni oleh makhluk purba yang buas, bahkan suku sekuat Heaven Demon Phoenix tak berani masuk. Yao Lao menyadari alasan Baosan menyebarkan info ini. Kekuatannya sendiri tak cukup untuk mengamankan pohon itu. Jadi dia butuh orang lain ikut berebut agar bisa mengambil kesempatan di tengah kekacauan. Baosan menutup acara dengan mengatakan, fenomena alam aneh akan muncul dalam sebulan. Saat itu, kalian akan tahu aku berkata jujur. Usai acara, Yao Lao, Xiao Yan, dan rombongannya segera bersiap. Mereka tahu, perburuan besar telah dimulai. Tapi sebelum itu, ada satu hal yang harus mereka rebut, peta kuno yang menunjukkan lokasi pastinya. Orang yang memiliki peta itu ternyata berasal dari sekte jahat bernama Cloud Rain Sect, yang menggunakan gadis-gadis muda berbakat sebagai kuali daging, untuk memperkuat diri melalui cara yang keji. Kailin dan dokter peri kecil geram mendengarnya. Yao Lao menjelaskan, sekte ini pernah terusir dari Central Plains. 3 iblis tua yang memimpinnya sangat kuat. Mereka hampir setara dengan elit Ban Seng. Xiao Yan tercengang dengan kekuatan mereka. Tapi Yao Lao, yang pernah bertarung melawan mereka di masa lalu, tiba-tiba menatap ke langit. Mereka sudah datang. Kelompok Xiao Yan langsung waspada saat Yao Lao memperingatkan, 3 cahaya hitam mendekat cepat seperti kilat. Dalam sekejap, muncul 3 pria misterius dengan aura gelap dan dingin. Mereka adalah 3 setan kalajengking hantu, musuh lama Yao Lao. Pemimpin mereka terkejut melihat Yao Lao. Yao Chen, kau, Yao Lao hanya tersenyum dingin. Sudah lama, serahkan peta kuno. Mereka menolak, dan ketegangan pun meledak. Dalam sekejap, Yao Lao menembakkan tangan raksasa dari api ke arah mereka. Ketiga musuh membalas dengan gabungan kekuatan, menciptakan ledakan hebat yang mengguncang gunung di sekitar. Namun, kekuatan Yao Lao jauh di atas mereka. Mereka mulai terdesak. Berusaha membalikkan keadaan, salah satu dari mereka, Ren Hezi, bergerak cepat ke arah kelompok Xiao Yan. Niatnya jelas, menangkap mereka dan menjadikannya sandera. Namun, Xiao Yan, Kailin, dan dokter peri kecil tak tinggal diam. Saat Ren Hezi mendekat, tatapannya penuh nafsu pada 2 wanita cantik itu. Tapi mereka langsung menyerang. Kailin berubah menjadi ular raksasa 7 warna dan menyerang dari langit. Dokter peri kecil mengaktifkan tubuh racun yang menyedihkan, mengirimkan racun mematikan ke arah musuh. Ren Hezi mulai kewalahan. Tapi dia masih percaya diri, sampai tiba-tiba langit berguncang. Dari puncak gunung, Xiao Yan berdiri tenang. 5 api muncul di sekelilingnya. 4 di antaranya adalah api surgawi asli, dan 1 adalah api surgawi palsu. 4 api surgawi. Wajah Ren Hezi langsung pucat. Senyuman dingin muncul di wajah Xiao Yan. Ini adalah kekuatan sejati yang belum pernah ia gunakan, Angry Buddha Lotus Flame 5 warna. Xiao Yan berdiri tenang. Meski hanya di puncak Dozun bintang 8, kekuatannya membuat semua orang tercengang. Ren Hezi tak percaya. Ia meluncurkan retakan spasial hitam seperti ular ke arah Xiao Yan. Tapi sebelum mencapai target, petir 7 warna menghantam dari langit dan mematahkan serangannya. Kailin muncul sebagai piton langit, membela Xiao Yan. Ren Hezi murka. Ia menyerang Kailin, dan berhasil memaksanya mundur. Kamu bukan tandinganku, ejeknya. Namun saat hendak berbalik, serangan racun dari dokter peri kecil menghentikannya. Ia hanya bisa menahan serangan itu dengan penghalang Doki. Kenapa 2 wanita secantik kalian membela bocah ini? Ikut aku saja, serunya cabul. Tapi matanya segera berubah. Ia melihat Xiao Yan tengah menyatukan 5 api surgawi. Panik, ia langsung meninggalkan Kailin dan dokter peri kecil, terbang menuju Xiao Yan. Namun, Xiao Yan menghilang.
Dengan sayap tulang dan kilatan cahaya perak, ia melesat ribuan kaki dalam sekejap. Ren Hezi terkejut. Sebelum bisa mengejar, Kailin dan dokter peri kecil menyerangnya dari belakang. Pertempuran sengit pun pecah di langit. Langit bergemuruh, ruang seolah terbelah. Meski terluka, kedua wanita itu terus menyerang. Mereka menahan Ren Hezi dengan gigih. Sementara itu, Tian Hezi dan Di Hezi mulai kewalahan melawan Yao Lao. Mereka tak sanggup menahan tekanan. Tinju api raksasa dari Yao Lao menghantam mereka hingga memuntahkan darah. Ren Hezi panik. Kalau tak bisa tangkap Xiao Yan, sandera saja wanitanya. Pikirnya, ia menargetkan dokter peri kecil. Dalam sekejap, ruang di sekelilingnya membeku, membuatnya tak bisa bergerak. "Hei cantik, kau ikut aku saja," seru Ren Hezi seraya mendekat dengan tangan terulur. Namun tiba-tiba, masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Suara dingin terdengar dari belakang. Ren Hezi menoleh dan matanya membelalak. Sebuah teratai api 5 warna berukuran besar melesat ke arahnya, memancarkan aura pemusnah yang membuat darahnya membeku. Ren Hezi buru-buru mengaktifkan perisai Doki dan bersembunyi dalam lonceng raksasa. Sementara itu, Kailin dengan cepat menarik dokter peri kecil menjauh dari bahaya. Xiao Yan menatap Ren Hezi di dalam lonceng dengan tatapan dingin. "Kalau kau ingin kecantikan, temui dia di neraka." Sayapnya mengepak, tangannya berubah posisi. Teratai api 5 warna meledak tepat di depan lonceng. Dalam sekejap, semua gunung di radius 10.000 kaki hancur jadi gurun. Ledakan itu dahsyat, sangat dahsyat, hingga bahkan seorang Tian Hezi pun tak akan selamat. Teratai itu bukan api biasa. Itu adalah Angry Buddha Lotus Flame 4,5 warna, dan hari itu, langit dan bumi menjadi saksi kedahsyatannya. Dalam sekejap, gunung-gunung menghilang, dan tanah sejauh 10.000 kaki menjadi datar. Tak ada batu tersisa, semuanya musnah. Dari kejauhan, sosok besar ular pemakan surga berubah menjadi wanita anggun, Kailin. Dengan satu gerakan, angin kencang menyapu debu, memperlihatkan seorang pria kurus berbaju hitam, Xiao Yan. Kailin dan dokter peri kecil merasa lega. Xiao Yan masih hidup, meski wajahnya pucat dan tubuhnya lemah. Dia baru saja melepaskan teratai api Buddha berisi 5 jenis api. Serangannya sangat kuat, melebihi dugaan, tapi juga menguras kekuatannya hampir habis. Ia menatap sekeliling. Sosok Ren Hezi telah lenyap. Tak ada bekas. Satu serangan Xiao Yan, dan 6 elit puncak Douzun musnah. Di kejauhan, 2 saudara Ren Hezi, Tian Hezi dan Di Hezi, gemetar ketakutan. Mereka tak menyangka bocah berpakaian hitam itu bisa melepaskan kekuatan sekuat itu. "Cepat pergi!" teriak Tian Hezi. Namun sebelum mereka sempat lari jauh, suara tawa menggema di langit. Yao Lao turun tangan. Dengan tangan api raksasa, ia menangkap keduanya. "Kalian tak bisa kabur," seru Yao Lao. Tian Hezi berusaha melawan, tapi kalah telak. Mereka dihantam keras dan terhempas ke tanah, membentuk kawah raksasa. Tian Hezi sempat melarikan diri. Tapi Di Hezi, yang tak bisa bergerak, mencoba meledakkan diri. Sayang, Yao Lao lebih cepat. Dengan satu serangan telapak tangan, dia mengakhiri hidupnya. Setelah mengambil cincin penyimpanan Di Hezi, Yao Lao melemparkannya ke arah Xiao Yan. "Lihat, apakah peta kuno ada di dalam? Aku akan kejar Tian Hezi," serunya sebelum melesat pergi. Xiao Yan memeriksa 2 cincin penyimpanan, milik Ren Hezi dan Di Hezi. Tapi, peta tidak ada. "Mungkin Tian Hezi yang membawanya," kata Xiao Yan. Namun, ia menemukan satu gulungan emas, keterampilan Dou, badan kaca King Kong, tingkat Tian rendah, yang sebelumnya dilelang. Tanpa mengeluarkan uang, kini berada di tangan mereka. Dokter peri kecil tersenyum. "Kita untung besar." Kailin menambahkan dingin, "Mereka bertiga pantas mati. Mereka telah menggunakan wanita sebagai alat kultivasi. Ini balasannya." Tak lama, Yao Lao kembali, tersenyum puas. Di tangannya, ia membawa fragmen peta terakhir. Xiao Yan menerimanya dengan tangan gemetar. Bertahun-tahun pencarian akhirnya terbayar. Kini, semua potongan peta kuno telah terkumpul. "Api teratai setan, kau akan menjadi milikku," seru Xiao Yan, dengan mata penuh semangat dan tekad.